Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah mobil terbakar di garasi Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Karangasem. Longsor susulan terjadi di Dusun Kalanganyar, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Karangasem. Tradisi mengusung Banten Gebogan setinggi 3 meter digelar di Pura Samuan 3 Gianyar. KPU Provinsi Bali mulai menjalankan tahapan Pilkada 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024. Secara serentak, KPU Pusat sudah menetapkan tahapan Pilkada yang resmi diumumkan pada 31 Maret 2024 di Prambanan, Jawa Tengah. Namun KPU Provinsi Bali baru akan mengumumkan secara resmi pada 5 Mei mendatang. Sejauh ini KPU Provinsi Bali sudah melakukan sejumlah langkah, yakni membuka pendaftaran sekaligus seleksi petugas pemungutan suara dan pengawas pemilu. Mereka akan dilantik pada 16 Mei 2024. KPU Provinsi Bali juga sudah menyosialisasikan pendaftaran calon perseorangan yang akan bertarung merebut kursi kepala daerah. Jadi pemantau mendaftarnya di kita dan sudah kita umumkan. Selanjutnya kami juga sudah melakukan tahapan sosialisasi terhadap calon perseorangan. Dan juga beririsan dengan itu kita juga sedang melakukan rekrutmen. Ya, kemarin sudah diumumkan ya di launching serentak yaitu rekrutmen PPK PPS panitia ad hoc dan ini sudah mulai, sekarang sudah mulai pengumumannya. Selama pengumuman langsung juga pendaftaran. Tanggal 16 Mei kita sudah melantik PPK PPS. Penetapan Pilkada Provinsi Bali pada 5 Mei mendatang akan berlangsung di lapangan sisi timur Monumen Bajar Sandi Renon. Pada saat yang bersamaan, KPU Provinsi juga akan meluncurkan maskot dan jingle Pilkada Bali. KPU Pusat sudah mengumumkan ada 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota yang akan mengikuti Pilkada 2024 pada 27 November mendatang, kecuali daerah istimewa Yogyakarta yang tidak melakukan pemilihan langsung. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Juga sudah dianggap keluarga jujur kita inginkan biar tadi juga dapat koordinasi juga. Menjelang perhelatan Pilkada Jemberana tahun 2024, KPU Jemberana dalam waktu dekat akan membentuk badan ad hoc. Sebelum merekrut petugas Rabu pekan lalu, KPU menyosialisasikan pembentukan badan ad hoc ke sejumlah pihak di salah satu hotel di Jemberana. Menurut Ketua KPU Jemberana Iketut Adi Sanjaya, KPUD telah melaksanakan beberapa tahapan untuk Pilkada 2024. Selain pembentukan badan ad hoc, KPUD juga merencanakan anggaran pilkada dan perencanaan calon perseorangan. KPU berencana akan mengumumkan rekrutmen mulai dari tanggal 23 April hingga 5 Mei mendatang, dan Bawaslu juga akan ikut mengawasi proses seleksi. Untuk badan ad hoc, pendaftarannya mulai tanggal 23 sampai 29. Berdasarkan surat keputusan KPU, memang itu dilakukan secara perekrutan kembali, bukan evaluasi. Jadi kita lakukan proses perekrutan kembali untuk badan ad hoc Pilkada 2024. Dalam pelaksanaan seleksi ini sudah menjadi kewajiban kami pula untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai kemudian seleksi ini berpotensi terhadap hal-hal negatif dalam perjalanan Pilkada 2024. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman kemarin yang sudah bekerja dengan penuh berkeringat dan terbukti kemudian pemilu sudah berjalan dengan damai dan lancar, barangkali bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman KPU untuk pembentukan badan ad hoc.
Sejumlah pihak berharap proses seleksi berjalan baik dan transparan, karena para petugas ini merupakan garda terdepan dalam menyukseskan pilkada nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Bali memiliki beragam jenis Banten Gebogan, yakni persembahan kepada Yang Maha Kuasa dalam bentuk buah-buahan, bunga, dan jajanan yang tersusun tinggi. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi kearifan lokal yang masih bertahan hingga kini. Tradisi Banten Gebogan belum lama berlangsung di Pura Kayangan Jagat Samuan 3 di Gianyar. Biasanya persembahan gebogan tingginya hanya sekitar 1 meter, namun kali ini tinggi gebogan mencapai 3 meter. Ada sepasangan gebogan di setiap piodalan di pura yang berlokasi di Desa Adat Bedulu yang berdiri sejak abad ke-11. Selain buah-buahan dan jajanan tradisional, dalam gebogan juga dipersembahkan beberapa ekor ayam panggang. Wanita berusia 60 tahun ini dipercaya mengusung gebogan ini. Ia harus membawa gebogan seberat 40 kg ini dengan berjalan kaki ke pura sejauh setengah kilometer. Tentu tidak mudah. Selain berat, Siki harus menjaga keseimbangan agar gebogan yang dibuat selama 2 hari ini tidak jatuh berantakan. Karena setiap pedal kalau nggak ada halangan, mesti tiang aturan. Tadi selama dalam perjalanan nyunginya seperti apa? Ada kendala atau apa? Dan sih tapi kendalanya cuman anginnya barat nih kan. Kalau beratnya sih ampun biasa dia. Berat Kalau anginnya kencang agak susah jalannya. Kira-kira beratnya? Kurang lebih 40 kilo. Tingginya kurang lebih 3 meter. Buah, sanganan, sarang ayam. Nah. Selain Banten Gebogan setinggi 3 meter, setiap piodalan Pura Samuan 3 juga terdapat beragam jenis Banten untuk persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Termasuk dangsil yang dipersembahkan 425 orang parakan. Selain itu juga ada haturan penyaja yang dipersembahkan setiap pengembang pura yang terdiri dari 11 banjar adat dan 5 desa adat di Kecamatan Belabatu dan Sukawati. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.